Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan belajar tentang bab 6, yaitu tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Di sini saya akan membahas 3 hal yang meliputi taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bagaimana cara menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya? Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan taati pula pemimpin di antara kita dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta memimpin, niscaya hidup kita akan penuh dengan rahmat. Hal ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Ini ada di dalam Quran surat Al-Ali Imran ayat 132. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya taat kepada aturan. Taat sendiri memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah, dan lain sebagainya. Tidak berlaku curang atau biasa disebut dengan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lain sebagainya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan keteramanan. Mustahil aturan dibuat tanpa adanya tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita mentaati aturan yang telah diberlakukan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya adalah aturan yang dibuat oleh Nabi, yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Dan yang B adalah kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya mempertaruhkan syahwat, hawa nafsu duniawi, dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan atau kedudukan, dan kompetisi lainnya yang semuanya bak fata morgana. Indah menggoda, tetapi sesungguhnya tiada. Itulah kompetisi yang menipu. Bahkan hal yang sangat memilukan ialah tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi seuzon atau buruk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih merugikan lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Allah telah memberikan pengarahan bahwa penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan, yaitu sudah dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihim fawqum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alnahu minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alnakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqu khairah innallahu marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran.
yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang terdahulu kamu perselisihkan. Ini ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Pada surat Al-Ma'idah ini Allah menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah yang C, yaitu etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seseorang muslim harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhiratnya. Tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini memiliki arti, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atau perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Umat Islam diajarkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya, seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyelenggarakan untuk mengerjakan sholat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi usaha-usaha lain yang sangat terpuji. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyaksikan itu semua. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar dan sukses selalu. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, dan ilmu yang didapat semoga semuanya barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.